Bahkan Nabi menjamin gereja dan keamanan Yahudi Najran. Ya. Kita tahu di Madinah bukan hanya agama Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Nabi hidup damai dengan mereka karena sudah ada perjanjian hidup damai. Bahkan Nabi berpesan ketika melepaskan panglima-panglima perangnya agar gereja-gereja tidak dihancurkan, agar anak-anak kaum wanita tidak dibunuh. Ini di medan jihad. Maka jelaslah bagi kita apa yang dilakukan oleh oknum saat ini, pengoboman, bom bunuh diri, ini menyimpang dalam Islam dari berbagai sisi. Yang pertama, yang mereka bom kaum muslimin di negeri Islam. Ya, saudara-saudara kita TNI atau Polri. Ya, padahal orang kafir asli aja ada rinciannya, ada 4 macam tadi. Apalagi orang muslim, yang mana kalau dia membunuhnya, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaiha wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan syar'i, maka neraka jahanam tempatnya dan dia kekal di dalamnya. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Dan ini tidak aneh ya, mereka menghalalkan darah TNI dan Polri. Mereka telah menghalalkan darah Utsman bin Affan, Khulafa ar-Rasyidin, menantunya Nabi. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, bukan sedang di sawah. Beliau sedang keluar dari rumahnya untuk salat subuh, menjadi imam. Ya, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim. Dan kita ya memang dilema dari satu sisi ya, karena mereka berpenampilan demikian. Dan itu bukan hal yang baru. Di masa Ali penampilan mereka juga sama. Ya. Jadinya bedanya Khawarij sama munafik itu kayak membedakan mana jenggot Khawarij, celana cingkrang Khawarij dengan celana cingkrang dan jenggot orang sunnah adalah pemahaman. Sekilas kita nggak bisa membedakannya. Makanya kalau ada aparat keamanan memeriksa orang berjenggot celana cingkrang lebih ketat, ya pertama ya dari satu sisi kita maklumi saja karena mereka menjalankan tugas. Bukan berarti karena mereka sudah menuduh orang berjenggot dan bercelana cingkrang. Karena memang kenyataan nggak bisa kita tolak, yang melakukan bom bunuh diri sekarang ada yang berjenggot. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham Khawarij. Contoh yang membunuh Utsman tadi, berjenggot juga, hafal Al-Quran lagi, puasa Daud, salat tahajud. Demikian juga Abdurrahman bin Muljim tadi, ahli ibadah. Matanya dicopel, dia masih berzikir kepada Allah. Tangannya dipotong, masih saja berzikir. Padahal dia Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib yang keluar dari rumahnya untuk sholat subuh sebagai imam. Ini menerangkan kepada kita pahamnya, bahayanya paham Khawarij. Dan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat kita apa itu dakwah sunnah. Bahwa jenggot ini bukan simbol Khawarij. Karena jenggot ini dari Nabi SAW, simbolnya Nabi, ya profilnya Nabi kita. Celana cingkrang untuk kaum lelaki juga perintah Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Masalah jenggot juga hadisnya Bukhari Muslim, dan sepakat 4 mazhab tentang jenggot buat kaum lelaki. Hanya saja terkadang kita dilema karena orang-orang yang melakukan aksi seperti itu mereka berpenampilan demikian. Padahal teroris bukan dari Islam, sedangkan jenggot, celana cingkrang adalah simbol keislaman. Wanita cadar juga bagian dari Islam, bukan budaya Arab. Ya, dalam surat An-Nur Allah berfirman ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala juyumihinna. Demikian juga di dalam surat Al-Ahzab Allah menyatakan yudinina alaihinna min jalabibihin. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang berpendapat tidak boleh nampak kecuali satu mata. 13 tahun di Mekah istri-istri Nabi nggak ada yang pakai cadar. Istri para sahabat nggak ada yang pakai cadar. Ya. Nabi muncul, orang Arab nggak pakai cadar. Mereka nggak menutup aurat. Beberapa tahun di Madinah baru turun ayat cadar. Sekian tahun di Madinah aja, beberapa tahun awal dakwah di Madinah itu belum ada turun syariat jilbab dan cadar. Sampai beberapa tahun setelah mereka hijrah di Madinah. Ya, jadi teroris, bom bunuh diri itu bukan bagian dari Islam. Bahkan bom bunuh diri di medan jihad aja nggak boleh. Dan insya Allah akan kita buat sesi berikutnya syubhat, menjawab syubhat salah satu dai kondang di Indonesia ini yang membolehkan bom bunuh diri dengan alasan di medan tempur. Di medan tempur pun nggak boleh. Dan dia telah mengatasnamakan Syekh Albani, Syekh Utsaimin yang itu bukan bagian dari fatwa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.